Assalamualaikum sahabat JPPI. Jumpa lagi dengan kami sekarang ditambah dengan Suara Jumono, Suara Rakyat, sebuah podcast yang concern dengan isu-isu pendidikan dan isu-isu kebijakan publik lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan yang terjadi di sekolah yang belakangan ini menjadi ramai karena baru ini terjadi kekerasan di sekolah, baik pengeroyokan murid kepada guru, juga yang terakhir adalah bagaimana guru mencukur rambut seorang siswa kemudian orang tuanya melaporkan kasus tersebut. Bersama kami sudah hadir Mas Muklisin dari Yayasan Komunitas Cahaya Guru ya, Guru. Iya, terima kasih Pak Jumono dan teman-teman sahabat JPPI. Ya, ini merupakan problem yang sangat ironis ya, Pak Jumono. Kenapa gitu ya? Ini kan kita berbicara soal pendidikan, soal ekosistem di mana harusnya anak-anak bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, supaya nanti di masa depan mereka akan bisa menghadapi hidupnya itu dengan lebih baik, kira-kira seperti itu. Tetapi yang terjadi malah justru sebaliknya, yang tadi Pak Jumono sampaikan. Anak-anak kita justru mengalami tindakan-tindakan kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Gitu ya. Banyak juga ternyata juga siswa sebagai pelaku gitu, tidak hanya korban. Ini menandakan bahwa ada yang salah di dalam proses pendidikan kita. Ada yang salah dalam proses pendidikan. Ya. Nah, kalau menurut kami di Yayasan Cahaya Guru adalah problem utamanya itu adalah hilangnya rasa empati. Gitu. Ketika orang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, apapun bentuk kekerasannya, bisa jadi kekerasan secara fisik, kekerasan perundungan, kekerasan cyberbullying dan lain sebagainya, itu terjadi karena hilangnya rasa empati terhadap orang lain. Kenapa rasa empati itu bisa hilang gitu ya? Karena dari dulu kita tidak pernah dibiasakan untuk menerima keragaman yang ada di dalam teman-teman kita, Pak Jumono. Contoh sederhana begini, perundungan ya, perundungan. Belakangan banyak muncul kasus-kasus perundungan. Perundungan itu terjadi karena ada dua faktor. Yang pertama adalah adanya relasi kuasa. Yang satu lebih lemah, yang satu lebih kuat, gitu. Kuat dan lemah ini tidak harus dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan secara berulang-ulang. Nah, hal ini terjadi karena orang yang dirinya merasa kuat itu tidak merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang lemah. Malah justru sebaliknya, dia mengambil kesempatan itu untuk memperdaya orang lain atau melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Gitu. Jadi problem yang kami anggap terjadi di lapangan ini itu karena hilangnya rasa empati, hilangnya rasa menghargai perbedaan identitas teman-temannya itu. Ini kalau kita berbicara identitas itu bentuknya macam-macam ya, kira-kira begitu. Ya, artinya kalau Mas Muklisin simpulkan adanya atau hilangnya atau tidak terbentuknya empati anak-anak yang muncul gitu. Nah, persoalannya kan gini. Bukankah di rumah atau di sekolah anak-anak ini diajarkan empati oleh orang tua, oleh guru, ya kan? Atau tidak sebetulnya orang tua tidak mengajarkan empati, pihak guru juga tidak mengajarkan empati sehingga dalam proses belajar, dalam proses pergaulan di lingkungan di rumah, ya kan, itu tidak terjadi, tidak muncul empati anak-anak. Ya. Menurut Mas Muklisin apakah diajarkan atau tidak diajarkan, atau diajarkan memang maaf saya kira dilatih ya, dilatih atau tidak, sebetulnya gimana Mas? Saya yakin 100% orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu, yang berperilaku tindakan kekerasan itu memang tidak pernah untuk diajarkan bagaimana memahami, berempati terhadap orang lain. Problemnya itu. Jadi kekerasan itu bisa terjadi karena beberapa hal. Mungkin karena dia juga diperlakukan kasar oleh keluarganya di rumah, gitu ya, dididik dengan kasar sehingga dia juga melampiaskan kepada teman-temannya di sekolah. Dan demikian juga itu menandakan bahwa orang tuanya itu tidak mendidik dengan rasa empati, ya, gitu. Itu
terjadi kekerasan antar siswa, antar murid ya. Nah, kalau yang terjadi antar guru dengan siswa, apakah juga dengan demikian bisa dikatakan bahwa guru tidak memiliki empati atau tidak terlatih dengan mendidik yang baik lah, katakan seperti. Apakah itu juga terjadi? Apa penyebab guru ya kan masih melakukan tindakan kekerasan? Kalau tadi kita bicara empati kan, saya bisa simpulkan jangan-jangan guru nggak punya empati terhadap siswa-siswanya sehingga melakukan kekerasan. Iya. Bisa jadi hilangnya rasa empati itu terjadi, Pak Jumono, karena kita terlalu dibiasakan untuk melakukan tindakan kekerasan, mewajarkan kekerasan. Sehingga kekerasan itu kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Banyak yang bilang bahwa saya dididik dulu gitu ya, dengan cara kekerasan oleh orang tua saya atau oleh guru saya. Hasilnya bagus kok gitu. Ini logika yang salah menurut saya. Ini logika yang salah. Artinya orang yang berpandangan seperti itu mengibaratkan bahwa dengan cara kekerasan itu berhasil mendidik anak dan dia akan melakukan tindakan kekerasan yang serupa untuk mendidik anak-anak yang diajar gitu ya. Nah, padahal kita tidak tahu seandainya dia dididik dengan cara yang penuh empati, penuh welas asih, itu hasilnya bisa jangan-jangan kita bisa menjadi pribadi yang lebih unggul gitu dibanding yang sekarang gitu. Jadi artinya Mas Mukhlisin mau mengatakan bahwa teman-teman guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa sebetulnya dia mewariskan dari orang tua mereka atau dari tempat lain. Misalnya saya mau katakan misalnya di tempat-tempat mereka sekolah gitu, atau ketika mereka berkuliah di tempat calon guru gitu. Apakah itu memang terjadi juga atau memang dominan mana sebetulnya? Nah, saya tidak bisa meyakinkan 100%, tetapi karena kekerasan itu terjadi karena banyak faktor, bisa karena edukasi, pengalaman masa kecil, ataupun pengalaman dididik sama orang tua gitu ya, atau bisa jadi yang karena memang kasuistik, Pak Jumono. Jadi kasuistik itu begini, tiba-tiba ada seorang guru misalnya di rumah dia sedang mengalami persoalan gitu ya, secara emosional dia tidak stabil, kemudian ketika di sekolah menghadapi anak-anak yang dalam tanda petik mungkin ya anak-anaknya ribut gitu, sehingga dia melampiaskan itu dengan cara kekerasan. Nah, hal-hal itu kasuistik, jadi kayak semacam persoalan pengelolaan emosi ya, itu juga problem juga, bahwa bagaimana sih caranya kita guru terutama bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga ketika kita emosi itu tidak dikeluarkan di dalam bentuk tindakan kekerasan gitu. Marah itu boleh loh ya, marah itu boleh Pak Jumono, cuma marah itu kan harus dalam tindakan yang seperti apa gitu. Jadi marah itu tidak harus diwujudkan di dalam bentuk pemukulan, kekerasan gitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa penyebab orang melakukan tindakan kekerasan itu memang bermacam-macam. Bisa jadi pengalaman dia waktu kecil, kondisi situasi saat ini yang membuat dia emosional gitu ya, atau juga pengaruh dari mungkin lingkungan, gadget gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kondisinya kan sudah seperti ini nih, kekerasan terjadi. Pertanyaan saya adalah kemudian apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Perlindungan Anak dan sebagainya itu mengetahui tidak kondisi seperti ini. Kemudian sepengetahuan Mas Mukhlisin apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan ini? Ya, saya yakin pemerintah punya resource dan sumber daya yang sangat besar ya. Mereka pasti tahu kita punya problem yang sangat serius di dunia pendidikan kita. Kekerasan terjadi gitu ya, hampir misalnya di dalam data yang kami kumpulkan Pak Jumono itu dalam satu pekan ya, dalam satu minggu itu bisa 2 sampai 3 kasus terjadi. Dan yang sangat mengkhawatirkan itu kan kasus-kasus itu bahkan sampai ada yang meninggal gitu ya, menelan korban jiwa. Nah, memang saya sepakat dengan apa yang Pak Jumono sampaikan bahwa kejadian yang terus berulang-berulang ini itu kita tidak bisa melihat sebagai sebuah kasus-kasus gitu. Karena terjadi di mana-mana, di berbagai satuan pendidikan, apapun jenisnya, tingkatannya gitu ya, bahkan dari PAUD sampai perguruan tinggi juga ada. Ini berarti ada problem struktural. Nah, apakah pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan menangani itu? Ini ironis kalau menurut saya, karena pemerintah itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Contohnya begini,
beberapa tahun yang lalu muncul Permendikbud 46 tahun 2023 Iya. yang tentang pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan. TPPK itu ya. Ya, Ya, ada satgasnya ya. Penanganan kekerasan di Di satuan sekolah pendidikan. pendidikan. Nah, selang 3 tahun berarti ya, 2026 muncul lagi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang baru saja dikeluarkan. Rilis ya, Bang. Ya. Nah, kenapa saya bilang tidak konsisten? Karena dua Permendikbud ini mempunyai tujuan yang sama, tetapi substansinya bukan bertolak belakang, jauh berbeda begitu. Semangatnya jauh berbeda. Semangatnya jauh berbeda. Jadi yang Permendikbud 46 tahun 2023 itu adalah semangatnya untuk melindungi, ya, mencegah dan menangani kekerasan. Ya, sementara untuk Permendikdasmen 6 tahun nomor 6 tahun 2023 yang sekarang ini itu lebih pada pembudayaan sekolah yang aman dan nyaman. Ini dua hal yang berbeda menurut saya. Yang pertama itu adalah to protect, ya, untuk melindungi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Sangat spesifik. Dan sementara yang kedua ini adalah membudayakan sekolah yang aman dan nyaman. Mestinya ini bisa berjalan beriringan nih, bareng-bareng, ya. Perlindungannya tetap jalan, pembudayaannya juga tetap jalan gitu, menjadi sesuatu yang saling memperkuat. Nah, sementara yang ini dibuang, tinggal yang jalan pembudayaannya gitu, Pak Cuma. Dan padahal menurut pandangan saya ya, ketika Permendikdasmen tahun 2023 itu nomor 46 itu belum selesai kan sebetulnya. Saya mau katakan bahwa masih terjadi kekerasan terjadi kan. Yang kemudian di tingkatan sekolah sebetulnya dibentuk tim satgas. Itu pun banyak sekolah nggak mempunyai tim itu kan. Nah, ini belum selesai sebetulnya. Betul. Kemudian membuat ini kaitannya dengan resource yang dimiliki oleh pemerintah belum selesai. Kemudian mengubah. Menurut pandangan serius tidak sih pemerintah nih sebetulnya, iya kan? Ya. Mencari solusi atau mengatasi soal kekerasan di sekolah ini? Kalau serius dan tidak serius, mungkin itu harus pemerintah yang harus ini ya, yang menjawab. Menurut kami, menurut keyakinan saya nih, Pak Jumono, yang pasti tidak konsisten, ya kan? Karena satu, belum selesai ini, ya kan, diimplementasikan, diganti dengan hal yang baru yang sama sekali itu akan membuat guru-guru bingung, kepala sekolah bingung, dinas juga mungkin bingung lagi, ya kan, mereka harus baca lagi, pelatihan lagi dan lain sebagainya. Menurut kami gini, persoalannya kan itu adalah diimplementasi, ya kan. Jadi yang secara substansi sebenarnya sudah bagus, cuma diimplementasinya belum berjalan secara maksimal. Harusnya dicari tahu kenapa implementasinya tidak berjalan dengan maksimal gitu. Apakah mereka perlu pelatihan gitu ya? Karena kan itu banyak sekali yang harus dilakukan ya, mulai dari edukasi, sosialisasi sampai pelatihan untuk bagaimana kalau ada kasus, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi itu menurut saya adalah bagaimana pemerintah harusnya melakukan monitoring terlebih dahulu, dievaluasi mana hal-hal yang belum di situ dilengkapi, gitu. Mestinya seperti itu, bukan seperti yang sekarang itu sama sekali mengubah yang lama dibuang dan kemudian bikin baru. Nah, dengan mengubah yang bikin baru ini sebenarnya juga positif menurut saya ya, substansinya positif, tetapi menjadi membingungkan. Karena untuk menciptakan budaya yang sekolah aman dan nyaman itu kan otomatis harusnya tidak ada kekerasan. Harusnya kan seperti itu, Pak. Cuma kenapa kekerasannya dihilangkan gitu? Ini artinya pemerintah punya pandangan bahwa kekerasan itu tidak menjadi sesuatu yang serius. Mas, tadi kalau Mas bilang tidak konsisten, kemudian ada, saya kira menarik bahwa kekerasannya justru ditinggalkan, membuat regulasi baru soal sekolah aman dan nyaman, iya kan? Kemudian apa kritik Mas terhadap pemerintah selain tadi soal melakukan pelatihan kepada guru-guru dan sebagainya, iya kan? Apa sebetulnya evaluasi butuh tidak untuk mengetahui lebih dalam apakah Permendikbud nomor 4
ya, nomor 2 tahun 2023 itu efektif atau tidak. Perlu evaluasi. Kalau perlu evaluasi, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah selain yang tadi Mas katakan? Misalnya ya kan, harus ada sanksi terhadap guru-guru yang melakukan kekerasan atau siswa-siswa yang juga melakukan antara siswa gitu. Ya. Kalau di dalam Permendikbud yang lama itu sudah ada mekanisme untuk memberikan sanksi. Bahkan gini, ketika ada kasus masuk, ada orang yang melapor, baik itu dia adalah korban ataupun yang diwakilkan oleh orang tuanya, itu semuanya harus dicatat. Nah, dicatat, diperiksa, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, terduga pelakunya siapa, terus kemudian kalau misalnya anak itu membutuhkan pendampingan gitu ya, pada saat itu juga maka harus dicarikan rujukan pendampingan psikologis misalnya. Lalu setelah dicek, itu jika terbukti bersalah, Pak Jumono, maka anak itu harus dicek dulu apakah kesalahannya itu pidana atau tidak. Kalau pidana, maka tim itu bisa merekomendasikan untuk ditindak misalnya secara pidana, gitu ya. Kalau tindakannya udah keras banget nih, udah melakukan tindakan yang mengarah pidana. Tapi kalau misalnya tindakannya bisa direhabilitasi gitu ya, atau diselesaikan secara kekeluargaan, maka itu akan direkomendasikan supaya kepala sekolah atau satuan pendidikan itu bisa merujuk kepada rehabilitasi dan lain sebagainya, atau bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Menurut saya Permendikbud yang lama lebih jelas untuk merespon ketika terjadi kekerasan, bagaimana cara menanganinya, bagaimana mengatur sanksinya. Nah, sementara untuk Permendikdasmen yang terbaru ini, itu saya melihat ada beberapa hal yang mungkin membuat orang menjadi rancu, gitu. Untuk memberikan sanksi tidak diatur, tidak diatur. Penanganannya seperti apa? Kalau ada kasus gitu ya, mereka menyebut penanganan kolaboratif. Nah, saya juga masih belum mendapatkan penjelasan yang rinci. Apa yang dimaksud penanganan kolaboratif? Apakah dengan penanganan kolaboratif ini efektif gitu ya? Kemudian teknisnya bagaimana penanganan kolaboratif ini gitu? Karena saya melihat titik tumbuhnya itu ada di kepala sekolah, dikembalikan lagi ke kepala sekolah. Kalau dulu kan ada tim TPPK ya, sekarang ini dikembalikan lagi ke kepala sekolah, melibatkan beberapa unsur, termasuk yang baru ini adalah media. Yang dulu media tidak ada. Gitu. Nah, itu yang terjadi antar siswa. Kalau yang terjadi antar guru dengan siswa, apa sanksi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh katakanlah gubernur atau bupati gitu? Apa? Kalau yang dulu itu kan ada jenis-jenis kekerasan yang sangat jelas. 6 jenis kekerasan yang sangat jelas. Yang dilakukan oleh guru. Guru dan siswa. Jadi pertama, definisi kekerasan itu apa, itu harus dijelaskan dulu, Pak Jumono. Nah, di dalam Permendikbud 46 yang lama itu disebutkan secara gamblang, jelas dan terukur dari 6 jenis kekerasan fisik, psikis gitu ya, perundungan sampai diskriminasi dan kebijakan itu macam-macam. Itu didefinisikan. Nah, jadi itu juga akan mempermudah guru untuk mendeskripsikan ini masuk kekerasan mana nih. Nah, sementara sekarang tidak ada jenis-jenis kekerasan, itu sudah tidak ada. Kemudian nanti kalau ketika terjadi kekerasan baik itu oleh guru ke murid maupun murid ke murid yang lain, itu akan dalam tanda kutip itu berpotensi untuk buyarin, kita akan memasukkan dalam kategori apa gitu, Pak. Oh gitu. Nah, terakhir ini kan ada juga selain yang Permendikdastik itu nomor 4, nomor 6 ada juga yang soal perlindungan guru itu, Mas. Ya kan, ada Nah, ini kan juga apa namanya? Saya kira guru akan dilindungi ya dengan Permendikbud ini ketika melakukan kekerasan. Menurut Mas, nggak? Gini, saya melihat ibarat ini sebuah pendulum nih, Pak. Pendulum. Ya, pendulum ya. Saat ini pendulum itu mengarah ke guru. Gitu, mengarah ke guru. Jadi pemerintah sekarang lebih memihak kepada guru. Ini pendapat saya pribadi, bisa jadi orang punya pendapat yang lain. Dengan demikian maka muncullah Dikdasmen yang terkait perlindungan nomor 6 itu. tahun 2026. Nah, sementara untuk yang siswa itu yang tadi jenis-jenis kekerasan hilang semua. Nah, ini asumsi saya. Dengan demikian maka nampaknya pemerintah sekarang lebih
memihak kepada guru-guru gitu. Padahal data di lapangan menunjukkan bahwa pelaku kekerasan itu yang banyak tadi disebutkan Pak Iya, Jumanus juga 46% adalah guru ya. Iya. Dengan demikian, saya bisa membayangkan ke depan ini akan banyak sekali kasus-kasus kekerasan. ya. Dan kita akan bingung bagaimana menanganinya. Terakhir, apa yang akan dilakukan teman-teman Cahaya Guru dengan adanya 2 Permendikbud ini yang tadi Mas katakan bertentangan, sebetulnya tidak konsisten dengan Permendikbud yang dibuat tahun 2023 tadi. Apa kira-kira yang mau? Kalau dari kami di kelembagaan, kami sebenarnya terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun non pemerintah. Bahkan dengan sekolah-sekolah kami juga sering memberikan pelatihan terkait pencegahan kekerasan, Pak Jumanus. Tapi yang pasti begini, kami juga sudah memberikan masukan terkait Permendikbud yang baru ini, gitu ya, supaya pemerintah juga melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus. Jadi tidak membuat kebijakan kemudian selesai, gitu ya, dibiarkan, kami memonitoring karena saya yakin sebenarnya pemerintah punya niat bagus gitu ya, cuma nanti diimplementasi di lapangan juga harap untuk dikawal. Yayasan Cahaya Guru selain melakukan pendampingan terhadap guru-guru, advokasi kebijakan kepada pemerintah juga, kami juga mengajak ya para pihak untuk bersama-sama peduli terhadap isu kekerasan di dunia sumber pendidikan. Oke, terima kasih Mas Mukhlisin atas penjelasannya, dan ini cukup tantangan sebetulnya buat pemerintah, juga tantangan sebetulnya untuk masyarakat, karena saya menyimpulkan sebetulnya sahabat-sahabat JPI dan saya terutama khususan kepada orang tua muridnya, bahwa nampak sekali bahwa kekerasan terjadi itu karena siswa, guru, bahkan orang tua tidak memiliki empati yang cukup, sehingga masih terjadi kekerasan di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan. Nah, faktor empati inilah saya kira yang harus menjadi perhatian khusus, bagaimana melatih anak-anak untuk memiliki empati yang kuat agar tidak terjadi kekerasan yang tadi saya sebutkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Terima kasih sekali lagi Mas Mukhlisin, terima kasih sahabat-sahabat JPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.